Udah ulun. Nah, oke, sudah Pak. Ya, Mudah-mudahan lancar. Ulun nyalakanlah anunya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Herwani. Selamat siang Bapak. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosi. Ini Pak, tadi siang saya lihat Bapak ada WA saya ya Pak. Sepertinya ada yang mau diceritakan Bapak. Kira-kira Bapak mau cerita apa ini Pak? Apa ada masalah Pak? Iya, saya mau terbuka, ingin mencari solusi, Bu. Solusi ataupun saran untuk permasalahan yang saya hadapi di tempat sekolah saya, Bu, di dalam kelas. Nggih Pak. Masalah yang saya hadapi ini tentang manajemen kelas, Bu. Di mana di dalam kelas itu ada anak yang sensitif, yang tidak bisa diganggu oleh temannya, yang tidak bisa agak rasa nada tinggi dalam mengajar. Rasa sensitif itu dia bilang ke orang tua. Dia bilang ke orang tua selalu dia merasa disalahkan terus. Sehingga di dalam kelas saya dan teman-teman tuh merasa tidak terkonsentrasi dengan akibat ulahnya dia sendiri, Bu. Karena dia selalu mengadu ke orang tua. Dalam pengaduan itu, dia selalu mengadu tentang yang negatif, Bu. Tentang memojokkan guru, memojokkan teman-temannya, sehingga orang tuanya menyerang guru dan menyerang teman-temannya di sekolah, Bu. Lewat telepon, lewat WA, kadang juga kalaupun dipanggil, bisa menyalahkan gurunya itu, Bu. Oh, jadi ini permasalahan Bapak ini terjadi itu tentang manajemen kelas ya Bapak, di mana anak tersebut anak yang sangat sensitif, jadi dia itu sering menyalahkan guru dan teman-temannya ya Bapak. Seperti itu ya Bapak ya? Iya, Bu. Dia Oke Bapak, nggih. yang Eh, pertama kan dia ini, Bu. Untuk dalam berteman, dia susah sekali diajak berteman, Bu. Takutnya kalau ada apa-apa dia ngadu ke orang tua. Dan dalam keadaan belajar mengajar dalam kelas, saat ditegur oleh guru, padahal dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik, ketika ditegur, rasa sensitifnya dia pendiam gitu. Pulang ke rumah dia curhat ke orang tuanya. Itu yang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oh, jadi ada permasalahan di kelas, tapi bukannya cerita ke guru lebih dulu, tapi ceritanya ke orang tua ya, Bapak. Jadi, orang tua ini menghubungi si guru tadi, padahal si guru tadi tidak tahu ya, Bapak, apa-apa Iya. mengenai masalah yang ada di dalam kelas. Oh, jadi begitu ya, Bapak. Jadi kira-kira penyebab jadi anak tersebut itu melakukan hal seperti itu tuh kenapa ya, Bapak? Apakah Bapak sudah mencari tahunya, Bapak? Eh, untuk penyebab anak menjadi seperti itu, untuk saya telusuri dulu. Dari segi manajemen saya di dalam kelas, saya tanya ke anak-anak yang lain, apakah ada bapak melakukan kesalahan ataupun ada bapak melakukan kekurangan dalam tindak belajar mengajar? Kata anak-anak yang lain, bapak bagus-bagus aja katanya. Untuk dalam perlakuan bapak adil ke murid-murid yang lain. Terus lagi saya tanya kepada teman-temannya yang sebaya, apakah kalian suka mengganggu dia? Kata teman-teman, enggak katanya. Nah, nanti ini kalau dengar-dengar kabar, Bu, dia itu kalau di rumah terlalu disayangi, Bu. Jadi Mmm, segala apa-apa nggih. itu dipinta, dikabulkan, segala apa-apa suara yang disuarakannya langsung diterima oleh orang tuanya, Bu. Belum tahu lagi kebenarannya di mana kesalahannya juga. Gitu ya Bapak ya. Jadi anak ini udah introvert di kelas, jadi kemudian anak ini juga, sering cerita ke orang tuanya sesuatu yang terjadi di sekolah gitu ya Bapak ya. Jadi Iya, sebelum guru tahu, dia udah cerita duluan nih. Jadi, kira-kira si orang tua ini menjudge si guru yang tidak baik seperti itu ya Bapak ya penyebabnya, oke. Oke, jadi kira-kira, untuk mengatasi hal tersebut, Bapak apa yang Bapak lakukan ya terhadap permasalahan yang dihadapi si anak ini? Kira-kira apa yang Bapak lakukan, yang Bapak mau lakukan supaya anak ini, tidak seperti itu lagi gitu, Bapak?
Eee, untuk yang kegiatan saya lakukan, yang pertama ada dua teknik yang saya lakukan. Yang pertama, teknik di dalam kelas, Bu, teknik pembelajaran. Di sini saya menggunakan teknik pembelajaran interaktif, Bu, untuk mengenali tingkat sosial dan emosional anak-anak, Bu, untuk Nggih. bagaimana dia belajarnya, bagaimana dia maunya dalam mengikuti pelajaran, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pendekatan lebih mendalam lagi tentang orang tuanya, Bu. Bagaimana perlakuan orang tua tersebut kepada anaknya. Itu, Bu, dari saya. Oh, jadi dengan pendekatannya ya, Bapak, ya, tadi yang saya tangkap dari Bapak tadi ada 2 pendekatan ya, Bapak, ya? Di sini ada Heeh, dua Bapak melakukan 2 teknik, pendekatan pembelajaran, di mana yang pertama Bapak melakukan pembelajaran interaktif dan yang kedua juga Bapak memanggil orang tuanya, bagaimana perlakuan si orang tua tersebut terhadap anak, seperti itu ya, Bapak, ya? iya, tentang Nggih, perlakuan oke. anaknya, tingkat sosial dan emosional Iya, dari nggih. latar belakang keluarganya, Bu. Nggih, benar Bapak, baiklah Bapak. Kita sudah ngomong panjang lebar ini ya Bapak ya. Nah sekarang, Iya. Bapak mau dapat apa Bapak dari percakapan kita ini kira-kira Bapak? Apa yang Dari Bapak mau nggih, dari percakapan kita dari ini Bapak iya, mau mendapatkan apa? dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan, posisi anak tersebut, sekira dari awalnya di posisi level 5 ke posisi 8, Bu. Oke, nggih. Oh, jadi, Bapak pengennya, solusi ya berarti Bapak ya, solusi dari permasalahan anak yang tadi, dari level 5 ke level 8. Jadi, Bapak, sekarang kita ngomongin, level ya Bapak, ngomongin skala Iya, anak gitu ya Bapak, dalam kategori mana. Jadi dalam kategori berapa ya Bapak ya tadi, 1 sampai 10, Bapak bilang anak tersebut berada di level 5 ya Bapak ya? iya. Kemudian apa Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk membantu anak ini untuk naik tingkatan level yang lebih baik, Bapak? Yang saya lakukan untuk meningkatkan level anak tersebut sekira sejajar pada teman-teman yang lain, di sini saya akan melibatkan langsung dalam pembelajaran di dalam kelas dengan teknik pembelajaran interaktif. Yang pertama, menyelipkan cerita-cerita, yang kedua dengan bermain. Di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, anak-anak tersebut mau menerima dia, Bu, sebagai teman, dan dia juga mau merubah dirinya agar bisa bergaul dengan teman yang lain, agar bisa menerima pembelajaran dan aktif, Bu. Oh, nggih nggih, begitu ya, Bapak. Jadi kira-kira nih Bapak pengen naiknya anak ini nih ke level berapa, Bapak, dari level 5 tadi? Ke level 8, Bu. Ke level 8 nih Bapak ya. Oke, ke level 8 dengan cara-cara yang Bapak seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu yang pertama ya Bapak ya, dengan melakukan pembelajaran interaktif, dengan melalui pembelajaran yang menyenangkan, dengan game-game atau permainan dan bercerita, seperti itu ya Bapak. Iya, Kira-kira Bu. nih Bapak, kapan Bapak mau lakukan pendekatan-pendekatan itu Bapak? Rencana saya untuk melakukan pendekatan tersebut sesegera mungkin, Bu. Besok, rencana besok saya mau terapkan, sehingga saya akan menghapus ataupun menghilangkan, sifat anak tersebut secara keseluruhan ataupun secara perlahan-lahan, Bu. Mudah-mudahan dengan, eee, Ya. cara teknik saya tersebut, dapat membangkitkan minat belajar anak-anak yang pertamanya anak tidak suka sama dia, dia juga, rasa sensitif, agar bisa dihilangkan, Bu, agar saling berbaur, sehingga pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas kami sendiri. Oh, jadi Bapak pengennya secepat mungkin ya, yang jelas ya Bapak ya, besok ya paling enggak, Bapak melakukan Iya, hal ini supaya anak tersebut bisa berubah yang dari di mana yang tadi awalnya di level 5 kemudian berubah menjadi level 8, berubah menjadi lebih baik, dia bisa bergaul dengan teman-temannya, kemudian dia bisa terbuka dengan teman-temannya, seperti itu ya Bapak ya? iya, Bu, itu harapan saya.
Nggih, baiklah Bapak. Kita sudah di ujung sesi ini Bapak, kira-kira apa yang, kita dapatkan ya Bapak dari sesi ini? Kira-kira Bapak sudah dapatkan apa dari percakapan yang kita lakukan ini Bapak? Dari percakapan ini, saya merasa Pak merasa plong di hati apa yang unek-unek saya keluarkan ke tempat Ibu Iya. Rosi. Artinya dalam kegiatan ini Ibu Rosi bisa memberikan hal-hal yang positif, juga memberikan aura negatif pada kegiatan saya dan mendukung Bu untuk saya dalam melakukan perubahan di dalam kelas tersebut. Oh iya, terima kasih Bapak. Jadi alhamdulillah ya Bapak ya, kita sudah mendapatkan solusi ya Bapak ya, dari awal sampai akhir sudah memikirkan dampak yang positif dan dari permasalahan si anak yang bermasalah ini tadi, dari anak yang introvert tadi, supaya dia bisa berubah, dan juga bisa bergaul serta terbuka ya Bapak dengan teman-temannya. Alhamdulillah ya Bapak kita sudah dapatkan semua solusinya dan mudah-mudahan ini juga, di besok hari ataupun seterusnya menjadi, eee, menjadi lebih baik ya Bapak ya, dan manajemen Bapak di kelas juga semoga menjadi lebih baik. Baik Bapak, kita sudah di ujung ini Bapak, saya pengen ini Bapak nanti ke depannya, pengen tahu nih perkembangannya kira-kira, gimana Bapak setelah Bapak melakukan hal ini, saya pengen dengar cerita Bapak lebih lanjut ya, Bapak, ya. Jadi, saya tunggu lagi nih untuk, di hari-hari berikutnya nanti Bapak bisa hubungi saya kembali, untuk kita bercerita, saling berbagi dan saling sharing ya, Bapak, ya. Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan tidak, yang kurang berkenan di hati Bapak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teknik kegiatan kita berhasil untuk meningkatkan daya pendidikan, memajukan anak-anak kita di sekolah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuan, saran, dan masukannya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Nih Bapak. Ini gantian apa berarti, Pak? Ya, gantian langsung aja, Bu. Langsung, Bu, ya. Oke, oke. Ya. Assalamualaikum, Ibu Rosi. Waalaikumsalam, Pak Herwani. Iya. Di dalam beberapa hari ini Ibu Rosi selalu mengontak saya. Kebetulan dalam beberapa hari ini saya ada kesibukan dan sekarang ada waktu yang kosong, Bu. Di sini saya membaca dari chat Ibu. Ibu katanya ada sesuatu permasalahan ya, Bu, di sekolah kepada anak-anakku. Iya nih Pak, akhir-akhir ini karena saya ini ada kegiatan P5 juga nih Pak di sekolahan karena memang P5 saya ini sistemnya blok ya Bapak di sekolah ini. Jadi kebetulan ini ada permasalahan di sekolah yang saya itu kadang bingung, bingung banget Pak, bingung banget untuk menyelesaikan masalah ini. Permasalahannya itu sebenarnya sering Pak dilakukan sama anak ini. Jadi ini ceritanya, anak ini suka membuli temannya. Kemudian membuli ini Pak tidak sekali 2 kali, sebenarnya saya sudah menasehatinya berulang-ulang, "Jangan jangan," seperti itu ya Pak. Tetapi anak tersebut tetap mengulanginya dan, dulu dia pernah juga saya mendengar cerita dari wali kelas sebelumnya karena kebetulan saya berada di kelas 4 saat ini Pak, sebelumnya saya mendengar cerita dari wali kelas sebelumnya bahwa memang anak anak ini sering membuat ulah atau membuat onar dan sering membuli si teman tadi, Bapak. Jadi, saya ini bingung, Bapak, kasus pembulian ini memang sering marak terjadi ya, Bapak, ya, di sekolah-sekolah. Jadi, permasalahan saya bingung gimana nih cara ngatasinnya, Bapak? Seperti itu, Bapak. Di sini untuk permasalahan Ibu Rosi, bagaimana kondisi anak yang dibully, Bu? Serta bagaimana juga latar belakang yang pelaku pembulian itu tersebut, Bu? Baik Bapak, jadi,
Latar belakang dari yang pembulian ini sebenarnya itu, Pak, anaknya itu dalam hal akademik itu pintar, Bapak. Ya, Terus kalau dilihat dari latar belakangnya memang terkadang kala namanya anak-anak ya, Bapak, ya, anak ini memang usil juga, cuman, untuk, mengolok-ngolok itu tidak terlalu yang gimana-gimana gitu, Bapak. Maksudnya, anak ini nih hatinya nih mudah tersentuh, Bapak, lembut. Kemudian anak ini juga semenjak ditinggal orang tuanya itu, Bapak, orang tua terutama satu, dia baru saja ditinggal seorang ayah, di mana, kebetulan anak tersebut, ditinggal seorang ayah itu secara mendadak. Jadi tiba-tiba saja meninggal, sebenarnya tidak ada sakit, tapi ketika itu katanya sih serangan jantung, jadi secara tiba-tiba. Terus saya pernah tanyakan dengan guru sebelumnya bahwa memang anak ini pernah ditanyakan oleh orang tua maksudnya guru pernah memanggil orang tuanya bahwa anak ini semenjak kematian, bapaknya tadi, dia mudah melo Bapak, mudah sedih. Jadi anak ini ya, anak ini kondisinya ya mungkin masih dalam hal belum bisa menerima gitu ya, Bapak, ya. Dilihat dari latar belakang keluarganya, sebenarnya keluarga ini, keluarga yang berada, cuman mungkin dari hatinya dia kurang kasih sayang seorang ayah karena mungkin masih kecil, Bapak, jadi mudah melo, mudah sedih, mudah tersentuh gitu, Bapak, hatinya. Seperti itu, Bapak. oh dia dari permasalahan yang Ibu jelaskan tadi, apa, kayak kehilangan sosok figur Bu ya, figur orang Nggih, tua Bapak. di rumah Iya, ya. Pak. Di Kasihan. sini di sini bagaimana Bu untuk tingkatan level anak tersebut Bu? Serta bagaimana cara teknik Ibu dalam menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi ini? Baik Bapak, untuk tingkatan level, anak ini termasuk ke dalam level, 6 Bapak. Kenapa saya katakan level 6? Dari hal akademik, dia bisa mengikuti. Tetapi dalam hal, perilaku, memang, kurang lebih aja Bapak sama si pelaku. Karena memang si pelaku ini memang sering sekali membuli si korban Bapak, model mengolok-olok nama ayah karena yatim yatim, seperti itu Bapak. Iya, Kadang iya. ya dalam hal negatif, dajjal, maaf ya Bapak ya, jadi kadang si anak ini mengolok-olok si korban dengan dalam kata-kata yang tidak baik gitu Bapak. Saya juga belum pernah sih Bapak mendengar secara langsung, mungkin karena memang takut ya kalau di kelas sama guru. Jadi, tapi ada saksi-saksi Bapak di dalam kelas itu yang menceritakan kepada saya. Jadi tidak hanya saya tanyakan kepada si korban ataupun pelaku, tapi ada saksi-saksi juga yang mengatakan bahwa mengolok-ngoloknya itu hal-hal sebuah kata-kata yang kasar, terkadang kata-kata negatif seperti itu ya, Bapak. Jadi saya merasa gimana ya, merasa tuh kok bisa gitu, nah lo anak-anak kok bisa sih si pelaku ini bisa mengolok-olok si korban tuh seperti itu, latar belakangnya tahu dari mana gitu loh kata-kata seperti itu tuh, Bapak, ya seperti itulah, Bapak. Gimana ya itu ya, Pak? Iya, iya. Untuk di sini Bu, adakah Bu untuk kiat-kiat Ibu, teknik-teknik Ibu yang pertama untuk mengatasi masalah si pelaku pembulian Bu, serta teknik pendekatan kepada si korban pembulian Bu. Di sini kan yang korban kan mudah melo, sedangkan si pelakunya itu ibarat katanya ya luar biasa lah di mata teman-temannya. Walaupun di mata guru dia bisa membawa diri, tapi di saat di depan teman-temannya minta ampun sifatnya. Bagaimana Bu teknik pendekatannya Bu? Baik, Bapak, saya berpikir, teknik yang akan saya lakukan nantinya itu sepertinya yang pertama, saya harus melakukan sosialisasi ya, Bapak. Karena sosialisasi ini, tidak saya secara menyeluruh Bapak. Jadi tidak hanya pada satu pelaku korban itu saja ataupun si pelaku, tapi saya sosialisasikan tentang
anti bullying atau pencegahan bullying ini kepada seluruh anak yang ada di sekolahan saya. Iya, Jadi Bu. supaya agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi dengan anak yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk si pelaku itu kira-kira akan saya panggil Bapak, saya panggil, saya nasehati, kemudian, setelah saya nasehatin, saya juga harus memanggil orang tuanya sepertinya. Karena, saya harus tahu, dari mana anak ini kan mendapatkan kata-kata Oh, yang tidak baik kata-kata atau kasar, iya, iya, iya. kata-kata kasar itu, Bapak. Dapat dari mana? Jadi saya harus memanggil orang tuanya, apakah memang didikan di luar dari sekolah, kan di lingkungan Bapak ya, ataupun dari orang tuanya saya belum tahu. Makanya kayaknya nanti yang ketiga ini saya akan memanggil orang tuanya, saya harus tahu latar belakangnya, apakah anak ini juga sering bermain gadget, dari gadget itu kan kadang-kadang ada kata-kata kasar Bapak ya, namanya main game kita nggak tahu kan ya Pak, atau dari media sosial yang lainnya mungkin bisa bisa saja seperti itu. Jadi nantinya saya tanyakan ke orang tuanya apa saja sih aktivitas-aktivitas anak ini di rumah. Karena kalau di sekolah kan masih diawasi oleh guru. Jadi kita tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau di rumah saya tidak tahu gitu kan. Atau dia memang pernah bermain dengan si korban ini di luar sekolah, kemudian ada kejadian di luar sekolah ketika dia mengaji misalnya Bapak ya kan bertemu lagi itu kita nggak tahu. Terus, hal-hal yang di luar dibawa-bawa ke dalam, sekolah, hal di luar tapi masih dibawa ke dalam sekolah. Terus yang berikutnya yang jelas saya pertemukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban untuk saling bermaafan, itu yang jelas. Mungkin seperti Iya. itu, Bapak. Ya, dari paparan Ibu Rusi, saya sangat setuju, Bu. Saya sangat mendukung untuk melakukan pendekatan ke dua belah pihak tersebut. Yang pertama, ibaratnya harus saling memaafkan, Bu ya, Iya, Pak. ditemukan dulu. Heeh. Kemudian, Bu, dari apa yang kita omongkan ini, apakah ada yang ingin Ibu ungkapkan, Bu? Pengalaman Ibu serta hal-hal yang positifnya, Bu. Jadi hal-hal yang perlu diungkapkan ya, Bapak, ya, dari Iya, pengalaman saya, heeh. yang saya Tentang, ungkapkan iya, ya. Sebenarnya iya, Pak, saya ini sebenarnya saya itu kasihan ya Bapak sama anak ini memang karena memang dari kecil dia sudah kehilangan sosok figur ayah, di mana, memang pada seharusnya di umur-umur segini dia harus ada sosok figur ayah yang membimbing dia Bapak. Saya kasihan karena kadang, saya pun juga seperti itu Bapak, kehilangan sosok figur ayah yang saya sendiri juga merasakannya, apalagi kalaunya memang ada anak yang membuli, dibilang yatim yatim seperti itu, Bapak. Siapa sih yang nggak sedih gitu ya, Bapak, ya? Pastilah dia sedih, tersentuh hatinya, sampai kemarin aja loh, Bapak, dia dia kata orang tuanya tidak mau sekolah, katanya nggak dia jadi izin sehari, katanya nggak mau sekolah lagi, Bu, karena ibaratnya nggak ditemani gara-gara diolok-olokin dengan kata-kata kasar, maaf aja seperti dajal aja kayak gitu, Pak, yatim. Terus tuh dia kadang kadang ulun tanyakan, "Kenapa kamu kayak gitu? Kamu harus kuat karena memang ayahmu udah nggak ada." "Jadi siapa?" kata saya loh, "yang menjaga sosok ibumu?" "Ya kamu laki-laki," kata saya. "Jadi kamu yang harus menjaga ibumu," kata saya seperti itu, Bapak. Jadi, ya iya, dari situ iya, Bu. saya juga melakukan penguatan penguatan sosial emosionalnya supaya anak itu tidak mudah tersinggung lah dengan kata-kata yang seperti itu. Tapi yang jelas saya tidak menginginkan lagi, ada anak yang mengolok-ngolok teman yang seperti itu, Bapak. Iya. Ini dari apa yang kita bahas tadi, Bu, kapan, Bu, untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaan tindak lanjutnya, Bu? Untuk pelaksanaan tindak lanjutnya mudah-mudahan secepatnya Bapak, yang jelas secepatnya, kalau bisa hari ini ibaratnya lah Bapak lah kalaunya kita ini lagi ngobrol malam-malam nih, Iya, misalnya kita ngobrol malam kira-kira besok pagi saya langsung tindak ini kayaknya Bapak, tapi karena kita berhubung ini kita ngobrolnya ini sore, jadi kira-kira besok insyaallah, akan saya langsung ini Bapak, saya langsung tanggepin, saya langsung carilah,
penyebab bukan, solusi kan kita udah dapatkan solusinya ini Bapak ya, jadi saya akan melakukan hal tersebut itu mungkin besok hari lah, secepat Iya, mungkin. betul. Alangkah baiknya juga kita sambil konsultasi juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu, ya. Nggih, Bagaimana Bapak, untuk solusi cara pemanggilannya, juga permasalahan apa yang kita hadapi terbuka dengan atasan. Untuk nggih. yang pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana refleksi Ibu dalam mengatasi hal tersebut sehingga hal tersebut berdampak positif, Bu? Baik Bapak, untuk refleksi untuk mengatasi hal tersebut ya Bapak ya, untuk mengatasi Ya, hal tersebut, yang jelas saya akan melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak. ya, Kemudian saya juga, nantinya berkonsultasi juga dengan ibu kepala sekolah, kemudian kepada ah, rekan sejawat dan juga kepada rekan sejawat, ibu kepala sekolah dan juga, guru-guru bidang yang masuk ke dalam kelas saya tadi, supaya nantinya dia, ini Bapak, selain itu kan kita juga harus menanamkan kepada anak tersebut kepada anak-anak ya, bukan pada anak tersebut aja. Jadi kepada anak-anak menanamkan nilai-nilai agama. Jadi iya, Bu. kita selalu menasehati dia, memberitahu dia bagaimana sih apa yang baik dan mana yang baik, mana yang buruk dan mengajarkan mereka untuk menyaring, hal-hal baik dari media sosial itu, Bapak, seperti itu. Jadi saya juga Iya, harus sharing sama guru-guru bidang seperti guru agama, kemudian ibu kepala sekolah, supaya nanti ke depannya sekolah kami dan anak-anak yang ada di tempat kami juga, bisa bersikap dan berperilaku yang baik, Bapak, seperti itu. iya, terima kasih banyak, Bu, untuk keterbukaannya Ibu Rusi. Dapat saya ambil kesimpulan. Artinya kita sebagai guru, Bu, ya, kita sebagai guru menjadi peran pengganti orang tua di luar jam rumahnya. Kita berperan sebagai orang tua di dalam jam sekolah, Bu. Yang mana Betul, kita Bapak. sebagai orang tua harus tahu untuk permasalahan anak-anak. Juga kita melakukan pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Luar biasa, Bu Rusi, untuk teknik-teknik pendekatan yang Ibu Rusi lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu Rusi, untuk kita sendiri, juga bermanfaat untuk anak-anak, sehingga kita dapat memaksimalkan pembelajaran kita di kelas, Bu Rusi. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan keterbukaannya, juga mempercayakan kepada saya untuk mengeluarkan undang-undang dan menjadi coach bagi Bu Rosi. Terima kasih banyak, Bu Rosi. Sama-sama Bapak, saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak sudah, apa ya, membantu saya dalam, mengatasi solusi yang ada di sekolahan saya dan Bapak juga sudah membantu kita sama-sama menemukan, apa, solusi dari permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Semoga ke depannya anak-anak ini menjadi generasi emas yang lebih baik, ke depannya. Iya, Amin, itu terima harapan kasih. kita, Bos. Amin, amin. Ya, Amin. terima kasih banyak, Bu Rosi, atas Ya, waktu dan kesempatannya. oke, Bapak akhiri, sama-sama Bapak. assalamualaikum. Ya, diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.